Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ayu Fitri Nur Aini. Di sini saya mewakili kelompok kami yang akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Energi, Usaha, dan Pesawat Sederhana. Pengertian energi. Secara sederhana, energi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi ketika benda tersebut mampu menghasilkan gaya yang dapat melakukan kerja. Anda semua tentunya telah sering mendengarkan dan paham istilah energi atau tenaga. Suatu besaran turunan yang memiliki satuan Joule atau IRG, kita tahu bahwa kita mampu melakukan sesuatu karena kita memiliki sejumlah energi. Tanpa energi, kita tidak mampu bekerja, bergerak, berpikir, dan bahkan mungkin kita tidak mampu menarik nafas. Sumber energi secara umum ada dua. Yang pertama, sumber renewable atau dapat diperbaharui. Yang kedua, unrenewable, tidak dapat diperbaharui. Contohnya yang sudah tertera pada gambar, energi terbarukan terdapat pada energi angin, energi panas bumi, tenaga air, tenaga surya, energi biomasa. Sedangkan energi tak terbarukan terdapat pada gas alam, nuklir, bahan bakar fosil, dan batu bara. Bentuk energi. Yang pertama energi kinetik, kedua energi potensial, ketiga energi panas atau kalor, keempat energi listrik, kelima energi kimia, keenam energi nuklir, ketujuh energi pegas. Untuk mengetahui apa itu energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak. Besarnya energi kinetik suatu benda bergantung pada massa dan kecepatan benda tersebut. Kedua, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendah kedudukannya. Besarnya energi potensial bergantung pada massa dan ketinggian. Secara matematis, hubungan tersebut ditulis EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP merupakan energi potensial, G merupakan percepatan gravitasi, M merupakan massa materi, H ketinggian dari bumi. Contoh energi potensial yang pertama yaitu buah jatuh dari pohon. Energi potensial suatu benda akan semakin besar jika tinggi dan massa benda tersebut semakin besar. Sebaliknya, jika massa benda semakin kecil dan ketinggian benda semakin rendah, maka energi potensialnya semakin kecil. Jika benda terletak di atas tanah, maka energi potensialnya 0. Jadi, energi potensial ini identik dengan letak ketinggian benda. Yang kedua, ada gambar orang memanah. Bila Anda menekan gas, Anda membuat energi potensial. Kekuatan tekanan sebanding dengan tekanan menurut hukum. Melepaskan pegas mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Pegas kemudian dapat digunakan untuk menggerakkan beberapa objek. Di sini ada contoh soal mengenai energi potensial, yaitu sebutir mangga menggantung pada ketinggian 5 meter di atas tanah. Bila massa buah mangga 300 gram dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tentukan energi potensialnya. Yang pertama diketahui H sama dengan 5 meter dan massanya 300 gram, kemudian diubah menjadi kilogram menjadi 0,3. Dan gravitasinya G adalah 10 Newton per kilogram. Maka energi potensial yang dimiliki mangga adalah 0,3 kilogram dikali 10 dikali 5 M, sama dengan 15 Joule. Yang ketiga, energi panas atau kalor. Energi panas atau kalor adalah energi kinetik rata-rata gerakan partikel-partikel penyusun materi. Menggosok-gosokkan suatu benda ke benda lainnya sebenarnya menjadikan gerakan partikel pada benda tersebut bertambah kecepatannya, sehingga timbul panas. Sebaliknya, pemberian panas pada suatu benda dapat menyebabkan gerak partikel benda tersebut semakin cepat, bahkan saling menjauh.
Yang keempat ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang diakibatkan oleh gerakan partikel bermuatan dalam suatu media atau konduktor, karena adanya benda potensial antara kedua ujung konduktor. Besarnya energi listrik bergantung pada benda potensial dan jumlah muatan yang mengalir. Energi listrik ini terjadi dikarenakan adanya muatan listrik yang bergerak. Dari muatan listrik yang bergerak inilah yang kemudian menimbulkan arus listrik. Kelima ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikandung suatu senyawa dalam bentuk energi ikatan antara atom-atomnya. Bila terjadi suatu reaksi kimia, perubahan energinya akan keluar berupa energi panas atau listrik. Jadi, energi kimia adalah energi yang dihasilkan dalam reaksi kimia. Keenam, energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang terkandung dalam inti atom. Energi nuklir akan keluar bila suatu inti berubah menjadi inti lain. Besarnya energi nuklir bergantung pada jenis dan jumlah inti. Energi ini dihasilkan dari proses reaksi nuklir. Ketujuh ada energi pegas. Semua benda yang lentur atau elastis memiliki energi pegas. Misalnya ialah per, busur, pegas, ketapel, trampolin, dan lain-lain. Saat kita menekan, menggulung, menarik, atau merenggangkan suatu benda elastis, maka saat dilepaskan, maka ia akan kembali ke bentuknya semula. Energi dan usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah Anda mendorong suatu benda? Apa yang terjadi? Berpindah atau tetap? Jika kita tilik dari konsep fisika, usaha tidak lepas dari gaya dan perpindahan. Bila gaya bekerja pada suatu benda, sehingga benda berpindah selama gaya bekerja, maka gaya tersebut melakukan usaha. Misalnya Anda mendorong tembok rumah, dan tembok tersebut tidak mengalami perpindahan selama ada gaya yang kita berikan. Maka usaha kita dianggap tidak ada atau nol. Usaha secara matematis dirumuskan dalam persamaan W sama dengan F kali S. Dengan keterangan W sama dengan usaha, F sama dengan gaya, dan S sama dengan perpindahan benda. Lalu apa hubungannya energi dan usaha? Hubungan antara energi dengan usaha dapat tergambar dalam beberapa peristiwa. Sebagai contoh, bahan bakar bensin memiliki energi untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Usaha pada dasarnya sama dengan perubahan energi yang terjadi. Oleh karena itu, satuan usaha sama dengan satuan energi, yaitu Joule. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha sering diartikan sebagai kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut fisika, usaha tidak terlepas dari gaya dan perpindahan. Bila gaya bekerja pada sebuah benda, sehingga benda berpindah selama gaya bekerja, maka gaya tersebut melakukan usaha. Misal ketika kita mendorong meja, kemudian meja berpindah, berarti kita melakukan usaha. Selanjutnya ada pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan peralatan yang melakukan usaha dengan hanya satu gerakan. Penggunaan pesawat sederhana dimaksudkan agar memudahkan pekerjaan kita. Besar keuntungan yang diperoleh dari penggunaan pesawat sederhana dinamakan keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis yang akan dihasilkan dari masing-masing pesawat sederhana ini berbeda-beda, bergantung jenis pesawat sederhana yang digunakan. Macam-macam pesawat sederhana. Yang pertama ada pengungkit. Pengungkit atau disebut juga tuas merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana. Pengungkit ini terdiri dari sebuah batang kaku, misalnya logam, kayu, atau batang bambu, yang berotasi di sekitar titik tetap yang dinamakan titik tumpu. Selain titik tumpu yang menjadi tumpuan bagi pengungkit, ada dua titik lain pada pengungkit, yaitu titik beban dan titik kuasa. Titik beban merupakan titik di mana kita meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Sedangkan titik kuasa merupakan titik di mana gaya kuasa diberikan untuk mengangkat atau memindahkan beban. Berikut adalah berbagai bentuk pengungkit.
Pertama ada pengungkit jenis pertama, disebut juga pengungkit kelas 1. Memiliki letak titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya yaitu jungkat-jungkit, tang, palu, linggis, dan sejenisnya. Berikut sudah dijelaskan tertera pada gambar. Selanjutnya ada pengungkit jenis kedua, disebut juga pengungkit kelas 2. Memiliki letak titik beban yang berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh pemanfaatan pengungkit jenis kedua diantaranya gerobak dorong, pembuka botol, pemecah kemiri, dan sejenisnya. Selanjutnya ada pengungkit jenis ketiga, disebut juga pengungkit kelas 3. Memiliki letak titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh pemanfaatan pengungkit jenis ketiga diantaranya pinset, stapler, alat pancing, termasuk lengan Anda, dan sejenisnya. Kedua ada katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda atau piringan beralur dan tali atau kabel yang mengelilingi alur roda atau piringan tersebut. Pemanfaatan katrol dalam kehidupan sehari-hari cukup beragam. Misalnya untuk mengangkat benda-benda, mengambil air dari sumur, mengibarkan bendera, hingga mengangkat kotak peti kemas. Berdasarkan susunan tali dan rodanya, katrol dibedakan menjadi katrol tetap dan katrol bebas dan katrol majemuk. Pertama ada katrol tetap. Ciri dari prinsip katrol tetap adalah besar gaya kuasa sama dengan berat beban. Untuk lengan kuasa sama dengan lengan beban. Sehingga keuntungan mekanis tetap adalah untuk mengubah arah gaya, yakni gaya angkat searah gaya berat orang yang mengangkatnya. Katrol tetap akan bergerak tetap pada tempatnya. Salah satu contoh penggunaan yang sering kita jumpai adalah untuk mengambil air di sumur. Di sini contohnya adalah katrol untuk mengangkat beban yang bisa dibilang tidak terlalu berat. Yang selanjutnya ada katrol bebas. Ciri katrol bebas adalah katrol ditempatkan di atas tali dengan beban dikaitkan pada katrol. Salah satu ujungnya tali diikat di tempat yang tepat. Katrol bebas banyak digunakan pada alat pengangkat peti kemas. Selanjutnya ada katrol majemuk. Katrol ini memiliki titik tumpu lebih dari satu. Kenapa? Karena jenis ini digunakan untuk mengangkat beban yang sangat berat. Tidak hanya dengan satuan kilogram, tapi sampai benda yang beratnya satuan ton. Contohnya seperti mengangkat kerangka jembatan yang beratnya tidak bisa dibilang ringan. Selanjutnya ada bidang miring. Bidang miring adalah alat bantu yang permukaannya dibuat miring sehingga benda lebih mudah bergerak atau berpindah ke ketinggian yang berbeda. Semakin panjang bidang miring, semakin kecil gaya yang diperlukan untuk memindahkan beban. Pemanfaatan prinsip kerja bidang miring dapat kita temukan dalam sejumlah perkakas, di antaranya kapak, pisau, skrup, baut, dan sebagainya. Yang keempat ada roda dan poros. Roda dan poros merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari dua buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Silinder berjari-jari besar dinamakan roda dan silinder berjari-jari kecil dinamakan poros. Roda dan poros bekerja dengan cara mengubah besar dan arah gaya yang digunakan untuk memindahkan. Dalam hal ini memutar sebuah benda. Contoh penerapan roda dan poros dalam kehidupan diantaranya pemutar keran air, pegangan pintu yang bulat, obeng, roda pada kendaraan, setir kendaraan, alat cerutan pensil, bertangan, dan sejenisnya. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.